Reforming Heart, hari ke-69. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud dalam pelarian, pertempuran dengan Absalom. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 18 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Absalom terpukul kalah dan mati. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian dia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Seruya, adik Yoab, dan sepertiga lagi di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Tetapi tentara itu berkata, "Jangan tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh dari antara kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota." Kemudian berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat." Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai demikian, "Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberikan perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada orang yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung di antara langit dan bumi. Sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Seorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai," katanya. "Lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada satu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri." Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu, Yoab meniupkan sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lobang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidup Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, "Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku." Dan dia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu, sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom.
Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberikan keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang telah menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada orang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Sadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah aku juga berlari menyusur orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa engkau mau berlari pergi anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian, larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan di lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang berjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat. Penjaga itu melihat seorang lagi datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang. Katanya, lihat, ada lagi orang yang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Sadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berkata kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu, yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini, dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Mari kita merenungkan. Seluruh pasal 18 mengisahkan tentang satu-satunya perang saudara yang pernah terjadi dalam sejarah kerajaan Israel bersatu. Perang antara ayah dengan anak. Perang antara keluarga Daud sendiri. Sepanjang sejarah Israel belum pernah ada keluarga raja yang saling berperang. Raja yang diserang atau digulingkan oleh orang lain memang ada. Tetapi raja yang diserang dan digulingkan oleh anaknya sendiri hanya dialami oleh Daud. Ayat 1 dan 2 menuliskan persiapan Daud untuk memilih 3 pemimpin utama dari seluruh tentaranya. Tidak jelas berapa banyak jumlah mereka, tetapi mengingat mereka sanggup membunuh 20.000 tentara Israel, tentu jumlah mereka tidak jauh dari 20.000. Atau kemungkinan lain, walaupun dengan jumlah sedikit, mereka tetap sanggup mengalahkan pasukan besar dari Israel.
Tetapi jika ada 3 pemimpin utama dan juga beberapa pemimpin pasukan 1.000, maka tentulah pasukan Daud berjumlah lebih dari 3.000 orang. Pertempuran ini menjadi besar sehingga banyak orang Israel melarikan diri ke dalam hutan. Di dalam hutan inilah lebih banyak lagi tentara yang tewas. Absalom dikisahkan menunggangi bagal masuk ke dalam hutan, kemudian ia tersangkut di sebuah pohon. Yoab dan 10 anak buahnya menikam dan memukul Absalom sehingga dia tewas. Bahkan dikatakan dalam ayat 14 bahwa Yoab menusukkan 3 buah lembing ke dalam dada Absalom. Tetapi cinta kasih Daud yang tidak seimbang kembali menjadi pengganggu. Sebelum pertempuran, Daud berpesan kepada para pemimpin pasukan agar mereka berlaku lunak kepada Absalom. Daud ingin menyelamatkan nyawa Absalom. Dia begitu mengasihi Absalom sehingga dia tidak peduli pasukannya sendiri dan lebih peduli terhadap keselamatan anaknya sendiri. Bahkan seluruh pasukan tidak menginginkan Daud ikut berperang bersama dengan mereka, karena takut perasaan Daud terhadap Absalom akan mengganggu dia dan seluruh pasukannya dalam berperang. Kematian Absalom ini membuat seluruh tentara Daud berhenti mengejar tentara Israel. Mereka kembali ke tempat di mana Daud berada. Tetapi sebelum para tentara pulang, seorang Etiopia dan juga Ahimaas, anak Sadok, berlari mendahului para tentara untuk memberikan kabar kemenangan kepada Daud. Dan setelah mendapatkan kabar tentang kemenangan pasukannya dan juga kematian Absalom, Raja Daud menangis dengan sangat sedih. Dia berseru dengan keras untuk meratapi Absalom, anaknya. Sikap yang membuat Yoab marah dan menegur Daud. Mari kita lihat juga dari 2 Samuel 19 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, "Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik." Kematian Absalom membuat seluruh Israel kehilangan figur yang memimpin mereka. Mereka kembali berpaling kepada Daud. Absalom hanya tinggal dikenang melalui patung yang didirikan sendiri karena dia tidak mempunyai anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namanya. Dalam 2 Samuel 14 ayat 27 dicatat bahwa ia mempunyai 3 orang anak laki-laki. Apa yang terjadi kepada mereka? Mungkin mereka meninggal sehingga Absalom tidak lagi mempunyai anak laki-laki. Maka inilah akhir dari pemberontakan terbesar dalam sejarah Israel. Pemberontakan yang menyeret seluruh Israel untuk menolak raja mereka yang lama. Kekuatan yang besar dari pesona Absalom yang mampu melakukan itu. Tetapi sebesar apapun pesona Absalom, Tuhan tidak berkenan kepada dia. Dia tetap bukanlah raja yang Tuhan akan bangkitkan untuk menggantikan Daud. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Kaitan yang pertama tentulah kematian Absalom pada bagian ini. Kematian Absalom adalah kematian yang ketiga yang dialami oleh Daud. Anak Daud yang pertama, hasil dari hubungan berdosa dengan Batsheba, mati karena ditulahi oleh Tuhan. Lalu Amnon mati di tangan Absalom. Kemudian Tuhan mengizinkan pergolakan yang sangat hebat di tengah-tengah keluarga Daud, yaitu bangkitnya Absalom untuk memberontak terhadap ayahnya sendiri. 4 tahun saja waktu yang diperlukan Absalom untuk membawa seluruh Israel tunduk kepada dia. Seluruh kisah Daud di dalam pelarian yang tercatat dalam kitab ini memuncak pada bagian ini. Bagian yang menunjukkan bahwa Tuhan tetap tidak meninggalkan Daud. Dia tetap mengalami kemenangan walaupun di tengah-tengah hukuman dari Tuhan. Maka perang besar itu berakhir dengan kematian Absalom. Kematian yang ternyata malah membuat Daud berduka ketimbang bersuka.
Kematian Absalom ialah yang juga Tuhan pakai untuk menghukum Daud. Lewat mulutnya sendiri Daud mengatakan bahwa orang kaya yang mencuri domba si miskin harus bayar 4 kali lipat dari kerugiannya. Demikian juga Daud mencuri nyawa satu orang. Dia sekarang harus membayar dengan 4 nyawa anaknya sendiri. Bayi Batsheba, Amnon, Absalom, dan di dalam zaman Salomo, Adonia, 4 anak Daud akhirnya harus mati. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Hal utama yang harus kita pelajari dalam bagian ini adalah membedakan hukuman Tuhan dengan status kita sebagai anak Tuhan. Daud adalah raja pilihan Tuhan, dan dia sedang diberikan hukuman oleh Tuhan. Hukuman Tuhan tidak membatalkan status kita sebagai anak-anak Allah. Justru hukuman Tuhan diberikan dengan cara yang seharusnya menggerakkan kita juga untuk bertobat, mencari penghiburan dari Tuhan, dan mohon kekuatan kepada Roh Tuhan. Daud tetap mengatakan bahwa Tuhan adalah paling berbelas kasihan kepada kita. Mari kita melihat dari 2 Samuel 24 ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Di tengah-tengah hantaman hukuman Tuhan, hal itu tetap tidak berubah. Tuhan tetap memberikan belas kasihan kepada kita di tengah-tengah ketidakmengertian kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan pasti akan memberikan konsekuensi dari setiap dosa-dosa kita. Dia ingin agar anak-anaknya hidup suci. Jika kita gagal memelihara kesucian hidup, maka Tuhan pasti akan menghukum. Tapi biarlah kita belajar dari Daud. Daud menerima hukuman yang diberikan kepada dia dalam pelanggaran yang sangat besar. Hukuman yang diberikan juga sangat berat. Tetapi perhatikan bahwa kebergantungan Daud kepada Tuhan kembali muncul. Keberserahan kepada Tuhan kembali terlihat. Daud di dalam penghukuman mendapatkan anugerah yang sangat besar, yaitu Tuhan tidak pernah berhenti menyertai dia dan memelihara iman di dalam hati Daud. Jika kita dihukum karena dosa-dosa kita, apakah masa ketika kita sedang menanggung akibat dari kesalahan kita sendiri itu adalah masa yang kering? Ataukah menjadi masa yang penuh dengan refleksi diri, merenung, dan terutama kerinduan untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan? Ketika kita harus menanggung konsekuensi dosa kita, ingatlah bahwa kita dihukum sebagai akibat dosa kita. Kita tidak sedang mengalami perlakuan tidak adil. Seorang tahanan tidak bisa mengeluh di dalam tahanan lalu memutuskan untuk keluar sesukanya. Demikian juga orang-orang Kristen tidak bisa mengeluh karena hukuman atas dosa-dosa mereka. Biarlah masa-masa kita menerima hajaran dari Tuhan adalah masa-masa di mana kita merasakan kelimpahan berjalan bersama dengan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Bayang-bayang Kristus. Bagian ini menunjukkan bahwa tidak ada anak-anak Daud yang lain yang bisa naik tahta kecuali dipilih oleh Tuhan. Salomo lah yang akan menjadi pengganti Daud. Tetapi setelah itu tidak ada lagi penekanan atas kehendak Tuhan untuk memilih pengganti. Mengapa hanya Salomo? Karena Salomo adalah seorang yang telah Tuhan pilih sendiri untuk menjadi gambaran tentang sang anak Daud sejati, yaitu Kristus. Maka setiap anak Daud yang telah lahir sebelum dia dan juga yang lahir sesudahnya bukanlah penerus tahta sekaligus gambaran dari sang anak Daud itu. Demikianlah Kristus akan bertahta sebagai anak Daud, sebuah tahta yang tidak mungkin diperebutkan dan tidak mungkin diminta oleh siapapun. Tuhanlah yang memberikan kepada siapa yang Dia pilih, dan Dia telah melantik Kristus sebagai Raja atas tahta Daud.